Pak Hendar itu, Pak sebentar. Ya, Alhamdulillah. Pak Hendar. Assalamualaikum Pak Hendar. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Hendar. Salam Bu Tari. Iya Pak. Alhamdulillah. Pak Utar, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum, izin gabung, terima kasih. Waalaikumsalam. Monggo, terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum, izin bergabung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hendar. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendar. Waalaikumsalam Pak. Pak Hendar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Arisman masih di mute Pak Arisman. Ingin nih, sebentar. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Hendar. Waalaikumsalam. Salam. Gabung. Assalamualaikum Pak Terima kasih Bu, Hendar, terima izin kasih. bergabung. Assalamualaikum Pak Hendar. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa 98. itu videonya Pak. Tapi Oh, saya iya. tapi saya pensiunan Bank Indonesia. Gak apa-apa. Pak Arisman, Assalamualaikum Pak Arisman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Zainal Pak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. sehat Pak. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh Pak Siapun, Harisman, Pak. apa kabar Pak Harisman? Alhamdulillah ya Allah. Saya Ice Pak. Alhamdulillah. Di absen loh, di absen Pak. Terima kasih. Pak Hendar. Oh iya. Assalamualaikum Pak Hendar, saya Ibu Waalaikumsalam Sri. Bu, Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak-Bapak semuanya? Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat Mbak. Kabar. Sri dari mana? Mbak Ratna, Mbak Tari, Pak. Pak Hendar, saya sini masih ingat. dan Ustadz sudah Lihat. sudah bergabung atau belum ya? Aduh, alhamdulillah. Iya Mbak. Pak Ustadz hilang lagi. Iya Pak Aman. Ustadz hilang lagi Pak. Iya Apa? kok dia koneksinya agak Pak Manandarman. kurang. Bapak. Nggak stabil ya Pak? Iya, Pak Ustadznya. Coba di ini lagi Pak. Pak Harisman minta menghubungin Pak. Oh, Assalamualaikum Pak Burhan. Pak Burhan. Pak Burhanuddin Assalamualaikum. Abdullah. Oh Pak Burhan. Alhamdulillah. Pak Burhanuddin. Assalamualaikum, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum, Pak Burhan. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Iya Bapak. Wabarakatuh. Aduh Bapak. Waalaikumsalam. Ini seger Bapak sekarang Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Burhan. Pak Arisman. Alhamdulillah. Iya, aduh seger Bapak ikut senang saya Pak. Senang sekali tentu aku. Yana Bapak. Pak Burhan posisi di Bandung, Jakarta Pak. Bapak Di Jakarta Pak Burhan. di Jakarta Pak. Iya, iya, Pak. Ini Pak Ustadznya keluar itu Mas. Ya. Coba. Coba dihubungin lagi Mas. Bukan. Bukan. Kita. Dia suaranya kok gaung. Ada dua biasanya. Pak Arisman dihubungi Pak Ustadz yang lagi Pak. Ini Mas, sambil Mas obatmu. Iya Pak Arisman bantuin. Ini. Ya, ambil aja. Oh 121 udah lumayan. Sertanya makin banyak. Oh, terus. Sakit. Benar. Bikin ya. Paling murah. Halo? Ah, ditutup itunya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya
Kedengaran ya Bapak Ibu ya? Sudah Bapak. Alhamdulillah. Sudah. Sudah masuk, sudah saya Pak. Sudah Pak Montar, sudah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bergabung. Mudah-mudahan acara ini berjalan. Putus suaranya ya Pak. Iya, Pak. Pak suaranya. Meetings ya. Mas. Alhamdulillah sudah 128 orang yang Iya, bergabung. 128 Pak. Iya, alhamdulillah, Pak. 128 betul Pak ini. Iya, saya lagi zoom sebentar di luar. Oh enggak, di sini aja Mas. Enggak apa-apa, ini enggak itu tadi Pak. Gimana Pak Ustadznya ini? Hilang lagi Bu suara Pak Ustadz Bu. Pak Harisman kagungan teleponnya Bu. Ya, sudah Pak. Iya, Pak Harisman. Yang di enggak ini apa belum diangkat ngambil? Nyambung tadi enggak kan? Belum diangkat Pak. Belum Anu diangkat. Pak, ininya saja apa hosting kok hosting. MC-nya Pak, MC-nya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, Pak alhamdulillah. Usman. Alhamdulillah. ya. Ya, Ya Pak Indar, monggo Pak. 149 Pak Indar. Oh ya, 50. silakan, silakan Bu. Silakan. 150 sekarang pesertanya Pak. Silakan Bu, silakan. Kelihatan kan yang? Alhamdulillah. Pak Ustadz. Ini nih. 1, 1, 2, 3. Gol! Pinter banget. Itu dimatiin dong. Nah, siapa Nurul? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ibrahim, Assalamualaikum. Ibrahim, Assalamualaikum Pak. Ya, Pak Ibrahim, alhamdulillah udah sehat ya Pak. Matiin. Mundur katanya tadi. Nggak dimatiin. Mas Dedi, Assalamualaikum. Alhamdulillah Mas Dedi. Assalamualaikum Bu Tari. Iya, Assalamualaikum Mbak. Alhamdulillah udah bergabung ya Mbak. Oke. Terima kasih udah bergabung ya Mbak.
Bisa dimulai, Bu Ratna. Iya Pak. Monggo Pak. Pak Ender. Sudah banyak kok. Iya. Saudara, jangan. Monggo Pak Ender. Oh, pembawa acaranya siapa? Pak Ustadz sudah masuk ya? Belum, tapi biar Pak Ender buka dulu aja, Ustaz. Oh, ya. Menunggu Pak. Sambil menunggu. Bapak Ya. kamu tak? Saya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama yang kami muliakan Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Indonesia (PBI), Bapak Aslim Tajuddin. Mudah-mudahan beliau sudah hadir. Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank Mandiri, Bapak Sentosa. Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank BRI, Ibu Sugihartini. Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank BNI, Bapak Yaman Bafiros. Ketua Pengurus Persatuan Pensiunan Bank BPN, Bapak Hilmansyah. Pembina Wakayapa, Bapak Burhanuddin Abdullah sebagai Ketua. Bapak Ibrahim Zarkasi anggota. Bapak Mulia Effendi Siregar. Bapak Bambang Supeno. Bapak Saifuddin Hasan. Bapak Ismail Agus Said. Pengurus Harian Ketua Umum Bapak Hendar. Pengawas Bapak Aulia Taufani dan Bapak Sahrial Hamid, beserta Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkhusus guru besar kita, ulama kita, murabbi ruhina, Al-Ustadz Ahmad Susilo. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dakwahnya semakin dicintai dan meluas. Amin ya Rabbal Alamin. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan nikmatnya setiap amal soleh semakin sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semua selama kita hidup di dunia ini. Salawat dan salam selalu melimpah keharibaan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan sholawat dan salam semoga melimpah juga untuk pengamat. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bahagia sekali rasanya kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Ya, orang-orang yang merindukan perjumpaan dengan Tuhannya. Karena itu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu akan diberi ganjaran pahala seperti orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Dan orang-orang yang menggunakan waktu dan kesehatannya untuk mencari ilmu akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Acara pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Wakayapa yang akan disampaikan oleh Bapak Hendar. Kemudian yang ketiga adalah ceramah agama dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh guru besar kita, Al-Ustadz Ahmad Susilo, dengan tema upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, susunan acara yang akan kita ikuti bersama dari awal hingga akhir. Marilah kita mengikuti acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita membuka acara ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga acara ini berjalan lancar, sukses, dan melimpah barokah. Amin. Ala hadhin niyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara pembukaan telah kita lalui. Mari kita melanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan Ketua Umum Yayasan Wakayapa yang akan disampaikan oleh Bapak Hendar. Kepada Bapak Hendar dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Pak Muhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu para peserta pengajian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan dan kesempatan bagi kita semua untuk kembali mengikuti pengajian sore hari ini. Pengajian ini merupakan pengajian ketiga yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakayapa Indonesia dengan tema upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak di akhir zaman kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, saya menyambut baik penyelenggaraan pengajian ini sebagai realisasi dari salah satu pilar pelaksanaan program pendidikan Yayasan Wakayapa, yaitu meningkatkan pengetahuan di bidang agama, khususnya bagi senior citizen. Pilihan tema pengajian sore ini yaitu
upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, menurut saya merupakan pilihan tema yang sangat baik. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan merupakan satu keniscayaan bagi setiap hamba Allah dalam setiap saat, dalam setiap kondisi, apapun dan dimanapun. Demikian juga kebahagiaan dunia dan akhirat merupakan tujuan akhir yang hakiki yang didambakan oleh kita semua dalam perjalanan kita sebagai manusia di muka bumi ini. Adapun yang kita lakukan, baik dalam konteks hablu minallah maupun dalam konteks hablu minanas, sudah seharusnya selalu ditempatkan sebagai usaha kita menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Secara etimologi, keimanan berasal dari kata iman yang memiliki arti kepercayaan atau keyakinan terhadap beberapa aspek sebagaimana dibingkai dalam rukun iman. Sementara ketakwaan berasal dari kata takwa yang berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, menurut saya, keimanan dan ketakwaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keimanan merupakan prasyarat mutlak untuk bisa mewujudkan ketakwaan. Di sisi lain, semua orang selalu menambahkan kebahagiaan atau happiness. Namun seringkali belum dapat memaknai apa sebenarnya kebahagiaan itu. Menurut Seligman, salah satu ahli, kebahagiaan itu bersifat subjektif. Oleh karena itu, pemaknaan berbeda-beda. Kebahagiaan tidak bisa terjadi begitu saja, namun merupakan akibat dari keberhasilan individu dalam memenuhi keinginannya untuk hidup bermakna atau willing to meaning. Dalam perspektif Islam, kebahagiaan yang hakiki dapat diraih saat manusia mengenali dirinya, mengenali Tuhannya, mengenali dunia, dan mengenali akhirat. Menurut Al-Ghazali, puncak kebahagiaan manusia akan diraih ketika manusia tersebut mampu mengenali dan dekat dengan Tuhannya. Karena pada saat itulah dia seakan-akan sudah tidak lagi membutuhkan hal-hal lain karena telah tercukupi dengan kedekatannya dengan Tuhan. Ulama besar kita, Profesor Buya Hamka, menyebutkan bahwa kebahagiaan sejatinya bukan berasal dari luar, tetapi berasal dari dalam diri. Kebahagiaan dari luar kerap kali hampa dan palsu. Orang yang menumpukan kebahagiaannya pada hal-hal yang berasal dari luar, acap kali merasa ragu, kecewa, cemburu, dan putus harapan ketika sedang terpuruk atau ditimpa musibah. Sebaliknya, dia akan sangat gembira jika sedang dihujani rahmat dan lupa bahwa setiap hidup ini seperti roda yang berputar. Lupa bahwa kesenangan itu terletak di antara dua kesusahan, dan kesusahan itu terletak di antara dua kesenangan. Hamka juga mengemukakan bahwa ketidakbahagiaan manusia sebagian besar bersumber dari ketidakpahamannya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sejatinya manusia hidup dan berjalan di atas takdir Allah yang telah ditetapkan. Untuk membahas tema pengajian sore ini secara lebih mendalam, alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo, yang nama beliau sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Saya atas nama seluruh jajaran pengurus Yayasan Wakayapa Indonesia menyampaikan banyak terima kasih kepada Ustadz Ahmad Susilo yang telah berkenan mengalokasikan waktu beliau guna memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai bagaimana sebetulnya keterkaitan antara peningkatan keimanan dan ketakwaan dengan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu, para pimpinan atau pengurus dan anggota Persatuan Pensiunan Bank Indonesia, Bank BUMN, serta peserta pengajian lainnya yang telah berpartisipasi menghadiri kajian virtual sore hari ini. Last but not least, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Bapak-Bapak pembina, Bapak Ibu pengurus yayasan yang telah secara aktif berupaya untuk bisa menyelenggarakan pengajian pada sore hari ini.
Besar harapan kami melalui pengajian ini kita dapat memetik hikmahnya dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat yang menjadi idaman kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan informasi mengenai perkembangan terakhir proses pembangunan gedung Geraha Titian Taqwa di Islamic Village Karawaci, Tangerang. Dapat saya informasikan bahwa alhamdulillah dengan dukungan berbagai pihak, peletakan batu pertama dan pembangunan gedung sudah dimulai pada bulan Juli yang lalu. Pembangunan meliputi pembangunan 2 gedung utama, yaitu relokasi dan pembangunan gedung baru untuk pelatihan anak yatim dan duafa, serta pembangunan gedung Geraha Titian Taqwa sebagai sarana untuk pesantren para lansia atau senior citizen yang memiliki berbagai fasilitas seperti kamar tidur, ruang pertemuan, dan masjid. Kami mengharapkan pembangunan kedua gedung tersebut dapat diselesaikan pada awal tahun 2023. Apabila Bapak dan Ibu ada kesempatan mengunjungi Islamic Village, dipersilahkan untuk melihat lokasi proyek kami di daerah tersebut. Namun, kami juga menyadari bahwa berdasarkan perkiraan perhitungan kebutuhan biaya, ketersediaan dana yang dimiliki yayasan saat ini masih jauh di bawah yang dibutuhkan. Pengurus yayasan akan terus berupaya untuk menutup gap atau kekurangan pembiayaan ini dan tetap optimis, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya yang saleh dan salehah, kekurangan dana tersebut dapat tercukupi. Pada kesempatan ini kami pengurus yayasan menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu para donatur yang telah menyisihkan hartanya untuk pembangunan kedua gedung di atas, dan tentu kami akan menyambut baik apabila ada Bapak dan Ibu yang terpanggil dan berkenan untuk membantu kembali pembangunan kedua gedung di atas. Pembangunan Geraha Titian Taqwa masih menanti uluran tangan Bapak dan Ibu sebagai sarana investasi untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk menyalurkan dana atau memerlukan informasi, silahkan Bapak dan Ibu menghubungi pengurus Yayasan Mukayafah Indonesia. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat mengikuti pengajian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendar atas sambutannya. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita guru besar kita, ulama kita, murabbi ruhina Al-Ustadz Ahmad Susilo yang akan memberi tausiah ceramah agama kepada kita semua di sore hari ini. Selanjutnya, mari kita mengikuti acara yang ketiga, yaitu ceramah agama dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh guru besar kita, Al-Ustadz Ahmad Susilo, dengan tema upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pak Ustadz, mohon maaf, waktu akan kita bagi dua. 1 jam untuk ceramahnya, selebihnya nanti akan ada tanya jawab untuk memperdalam kajian kita di sore hari ini. Kita yakin semua bahwa semua kita ingin mencapai hidup bahagia dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan ilmu bagaimana cara untuk mencapai
kebahagiaan dunia dan akhirat ini, marilah dengan khusyuk kita mengikuti ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru besar kita, Murabbi Ruhina Ustadz Ahmad Susilo. Kepada beliau, fal yatafaddal mashkur. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu para jamaah yang semoga dirahmati Allah, dari acara pengajian Yayasan Wakayapa yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Meskipun kita tidak bermuajah, bertatap wajah, tetapi kita bisa berjumpa melalui aplikasi Zoom. Insya Allah semoga tidak mengurangi hikmat kita melangkahkan kaki kita meskipun ke ruang masing-masing. Semoga mempermudah dan memperlancar jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian, upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Iman dan takwa memang harus kita tingkatkan. Dan memang terkadang naik, terkadang turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman terkadang naik. Yazidu bitta'ah, akan naik seiring dengan ketaatan. Wa yanqus, dan terkadang turun. Wa yanqus bil ma'siyah, dan turunnya iman itu karena perbuatan dosa, kemaksiatan kita kepada Allah. Maka upaya kita meningkatkan iman dan takwa agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ini sungguh-sungguh sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap mukmin. Kenapa? Karena apabila kita tidak berupaya meningkatkan iman dan takwa, jangan harap bisa meraih kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Atau mungkin hanya sebaliknya, dunia diraih tapi tidak dengan akhirat. Tapi orang yang akan meraih akhirat pasti bahagia di dunia. Tadi telah disampaikan oleh Ketua Yayasan, Bapak Dr. Hendar, mengatakan tentang konsep bahagia. Memang seperti yang disampaikan beliau, konsep bahagia orang macam-macam. Tapi kalau bahagia itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak macam-macam, satu macam. Bagaimana konsep bahagia itu bisa kita raih? Dengan meningkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah, mari kita sama-sama akan uraikan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya akan awali dengan sebuah ayat Al-Quran, yakni surat At-Tahrim, surat 66 ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman.
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dari api neraka. Karena sesungguhnya Allah katakan di sana, alaiha malaikatun, di mana neraka itu Allah katakan waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarakum. Yang di neraka itu dijaga oleh para malaikat, malaikat yang keras, yang kasar, yang bengis, la ya'sunallaha ma amarakum, yang mereka tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka malaikat-malaikat selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Kalau di sini ada orang beriman diperintah oleh Allah menjaga diri dari api neraka, berarti memang harus masuk surga. Karena kebahagiaan hakiki hanyalah surga. Untuk itu, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, setiap orang yang beriman, bahkan mereka mengaku dirinya bertakwa, wajib memperhatikan dirinya. Sudahkah dia membekali diri untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, dan yang lebih khusus bekal untuk akhirat, yakni bekal setelah kematiannya? Allah tanyakan ini kepada orang yang beriman dan bertakwa. Surat Al-Hasyr, surat 59, ayat 18 dan ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Iman takwa, sering sekali di dalam Al-Quran Allah menggandeng keimanan dan ketakwaan. Sebab tidak sempurna iman Anda kalau tidak bertakwa. Dan tidak akan mungkin meraih takwa kalau tidak melalui iman. Maka iman takwa itu gandengan yang tak terpisahkan. Dengan meningkatkan iman, maka akan berbuah takwa. Dengan menjaga ketakwaan, insya Allah iman terpelihara. Maka dunia akhirat akan bahagia. Apa yang Allah peringatkan kepada orang beriman dan bertakwa tadi? Wal ta'zur nafsum ma qaddamat li ghad. Hendaklah setiap diri kita masing-masing yang merasa diri kita beriman dan bertakwa, perhatikanlah ma qaddamat li ghad. Bekal apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok, hari akhirat. Kalau Bapak Ibu ditanya, kira-kira sudah siap mati belum? Andai Allah mencabut nyawa kita, sudah siap belum? Sudah punya bekal belum? Sering kita mengatakan, belum punya bekal. Lalu kapan Anda akan membekali diri? Kapan Anda akan meningkatkan iman dan takwa Anda untuk bekal kehidupan akhirat Anda? Allah cuma perintahkan, wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabir, maha menyaksikan terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini sepertinya susunannya agak sedikit ngaco ini, agak sedikit ngawur. Saya nggak tahu ini apakah petik langsung dari Al-Quran atau nyusun sendiri. Sepertinya susunannya tidak berbolak-balik. Mungkin alangkah baiknya buka saja melalui Al-Quran, akan lebih baik. Buka melalui Al-Quran, insya Allah benar. Karena itu susunannya saya lihat semuanya hampir tidak benar itu. Maka akan mempengaruhi makna. Mungkin yang menyaksikan malah bingung. Silahkan masing-masing jamaah buka Al-Qurannya. Meskipun tidak ditampilkan di screen, nggak ada masalah. Yang penting saya sebutkan ayatnya, silahkan dibuka. Allah katakan tadi, kita wajib memperhatikan diri dalam membekali untuk kehidupan nanti yang paling utama. Bekal terutama yang paling utama adalah wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabir, Allah itu maha menyaksikan, maha mengetahui, maha mengawasi semua yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Allah perintahkan kepada kita
Allah perintahkan kepada kita di ayat yang ke-19-nya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Maka jika kamu benar-benar orang yang beriman dan bertakwa, janganlah kamu seperti orang yang pengakuan iman dan takwa di lisan, tapi banyak melalaikan Allah. Jangan kamu menjadi orang yang suka melalaikan Allah. Kalau ada manusia suka melalaikan Allah, maka Allah akan lupakan diri mereka. Fa'ansahum anfusahum. Mereka akan melupakan dirinya sendiri. Bahkan lupa diri. Nggak ingat lagi akhirat. Nggak ingat lagi akan resiko dirinya. Siapa mereka? Ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik. Saudara sekalian, dua ayat yang saya jadikan sebagai mukadimah. Mari kita harus pahami bahwa Allah mengingatkan kepada kita agar kita jangan bermain-main di dunia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk meraih kebahagiaan abadi di dunia dan apalagi yang akhirat. Itu betapa penting, saudara sekalian. Maka Allah berkisah tentang orang yang hanya berkeinginan untuk meraih dunia saja bahagia, ada pula orang yang berkeinginan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita lihat Al-Baqarah surat 2 ayat 200 sampai dengan ayat 202. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat ini adalah perintah Allah ketika orang-orang telah menyelesaikan ibadah haji. Kata Allah, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Maka apabila kamu telah menyelesaikan manasik hajimu, yaitu ibadah hajimu, selesai haji, فَذْكُرُوا كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah. Ingat Allah sebanyak-banyaknya. Lebih baik lagi, sebagaimana kamu membanggakan, menyebut-nyebut aba'akum, nenek moyang kamu. Seharusnya kamu mengingat Allah, kamu menyebut nama Allah, kamu berzikir kepada Allah. Asyadda dzikra, lebih dari itu. Lalu Allah gambarkan tentang orang yang selesai haji. Kata Allah di ujung ayatnya, faminan nasi may yaqul. Dan di antara manusia, maka di antara manusia ada yang selesai ibadah haji mereka berdoa. Rabbana atina fid dunya. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami kebahagiaan di dunia. Hanya minta dunia. Atina fid dunya. Karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Dia cuma minta dunia, mengharapkan dunia, lalu sibuk dengan dunia. Dia lupakan kehidupan akhiratnya. Apa kata Allah? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka bagi mereka tidak ada sedikit pun bagian untuk akhiratnya. Karena dia hanya minta dunia. Lalu bagaimana yang benar? Doanya orang yang beriman dan bertakwa adalah meminta kebahagiaan dunia dan meminta kebahagiaan akhirat. Double. Dan salah satu bukti kebahagiaan akhirat adalah jika orang tersebut dijauhkan dari azab neraka. Maka dikatakan ayat ke-201-nya, wa minhum may yaqulu, dan di antara mereka ada yang berdoa, yaitu orang-orang yang setelah melaksanakan ibadah haji. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang harusnya kita minta. Saudaraku sekalian, ternyata inilah doa yang paling banyak diminta oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabbnya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Anna aktsaru du'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyaqul." Bahwasanya doa yang paling banyak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah adalah beliau berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang paling banyak diminta Rasul dan inilah doanya orang beriman.
minta kebaikan di dunia, minta kebahagiaan di akhirat, dan salah satu syarat bahagia di akhirat adalah dijauhkan dari neraka, tidak masuk neraka. Itulah bahagia. Puncak bahagia adalah ketika seorang hamba masuk surga. Maka saudara sekalian, konsep bahagia itu luar biasa sulit. Sulitnya luar biasa, susahnya luar biasa. Sepertinya tadi ada yang bertanya di chat, mungkin ada yang menyimak melalui screen dan biasa mengikuti kajian saya dengan kitab Sahih Muslim. Silakan bisa dilihat kitab Sahih Muslim nomor hadis 2312. Di situ disebutkan doa Rasulullah yang paling banyak dibaca. Yang memiliki kitab Bulughul Maram bisa dilihat di hadis nomor 1608. Itu adalah doa yang paling banyak dibaca Rasul. Minta kebahagiaan dunia, minta kebahagiaan akhirat. Artinya apa? Seseorang hanya bahagia di dunia nggak ada gunanya. Karena cuma sesaat. Tapi mintalah dunia dan akhirat. Kalau toh belum diberikan bahagia di dunia, ingat, bahagia tidak harus selalu dengan harta. Bahagia tidak harus selalu dengan rumah megah. Maka konsep bahagia, tiap orang mendefinisikan bahagia akan berbeda-beda. Tapi mari, definisi bahagia yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bagaimana Rasulullah menyampaikan bahagia di dalam Al-Hadis. Saudaraku sekalian, di dalam bahasa Arab, bahagia itu su'idu, sa'idun. Kalau gembira, itu faroha, farhan. Orang gembira banyak. Di dunia orang gembira banyak. Tapi sedikit orang yang bahagia. Nah, kalau sudah di akhirat, di surga, nggak ada gembira. Yang ada bahagia. Kenapa? Gembira itu pasti ada sedih. Maka orang di dunia ada gembira, ada sedih. Tapi orang bahagia, mau gembira, mau sedih, tetap dekat Allah. Iman takwanya tetap naik. Mau kaya, mau miskin, tetap iman takwanya tetap naik. Kalau orang gembira, lagi kaya senang, lagi miskin, susah menderita, dia sedih, kemudian dia lupa sama Allah. Atau lagi kaya, lupa sama Allah. Tapi kalau orang beriman, orang bertakwa, mau kaya, mau miskin, dia nggak pernah lupa sama Allah. Dia tetap bahagia. Apa itu bahagia? Bagaimana seorang hamba mengolah hatinya tetap dalam keadaan iman dan takwa. Dalam keadaan apapun tetap yakin dengan Allah. Akan janji Allah nanti di surga. Maka orang itu akan bahagia dalam keadaan apapun. Maka saudara sekalian, bahagia itu mahalnya luar biasa. Saking mahalnya bahagia, di dalam Al-Quran, Allah menyebut kata bahagia, su'idu, sa'idun, subhanallah, hanya ada pada 2 ayat. Camkan ini. Hanya ada pada 2 ayat. Padahal Al-Quran itu berapa jumlahnya? 30 juz. 114 surat. 6.236 ayat. Ternyata dari 30 juz, Allah hanya sebutkan ada dari 1 juz. Dari 114 surat, Allah hanya sebutkan di 1 surat. Dan dari 6.236 ayat, Allah hanya menyebut pada 2 ayat. Berarti saudara sekalian, bahagia itu mahalnya luar biasa. Bayangkan dari 6.236 ayat, hanya 2 ayat bahagia. Allah hanya sebut dalam Al-Quran 2 kali. Di dalam 2 ayat. Di mana itu? Silakan buka surat Hud, surat 11. Disitulah Allah menyebutkan kata bahagia. Hanya di 2 ayat. Silakan buka surat Hud, surat 11. Kita bisa lihat di surat di ayat 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun. Pada hari ketika nanti tidak seorang pun yang diizinkan oleh Allah berbicara. Yaitu hari ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Illa bi'idhnih. Tidak ada yang diizinkan bicara kecuali atas izin Allah. Yang telah diizinkan oleh Allah. Faminhum, maka di antara mereka syaqiyun, orang sengsara. Wasa'idun, dan ada yang bahagia. Ada yang bahagia.
Satu ayat di sini. Nanti di yaumil akhir, saudara sekalian, ada orang sengsara. Dan nanti di yaumil akhir ada orang bahagia. Ada yang syaqiyun, ada yang sa'idun. Siapakah yang syaqi? Lihat ayat 106. Fa'ammalladzina syaqu. dengerin apa mau keluar maksudnya? Fa'ammalladzina syaqu fa'finnar. Mereka itulah orang yang di neraka. Maka setiap orang yang di neraka pasti sengsara. Lahum fiha zafirun wa syahid. Mereka di neraka dalam keadaan merintih ketika menarik nafas, ketika mengeluarkan nafas, dalam keadaan merintih kesakitan. Zafirun wa syahidun wa syahiqun. Artinya apa? Untuk nafas saja sudah kesakitan, merintih, belum lagi siksanya. Berapa lama mereka akan di neraka? Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Kekal di dalam neraka selama-lamanya, selama masih ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Rabbmu menghendaki lain. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah Rabbmu berbuat terhadap apapun yang Dia kehendaki. Sengsara, neraka. Lalu siapa yang bahagia? Lihat 108. Inilah kata sa'idun yang Allah berikan di ayat ini. Jadi dalam Al-Quran 30 juz 114 surat 6.236 ayat, cuman 2 ayat Pak menyebut kata bahagia. Betapa mahalnya. Allahu Akbar. Siapa yang bahagia itu? Wa ammalladzina su'idu. Dan adapun orang-orang yang bahagia, fafil jannah. Mereka akan ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Khalidina fiha. Kekal di dalam surga selama-lamanya. Madamatis samawati wal ard. Selama masih ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk. Kecuali jika Allah Rabbu menghendaki lain. Ata'an ghaira masdud. Sebagai balasan yang tidak pernah ada putusnya. Sebagai nikmat yang tidak pernah putus. Nikmat terus di surga. Dari ayat ini jelas saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, bahwa bahagia itu begitu mahal. Maka mari tingkatkan iman dan takwa kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana cara kita meningkatkan iman dan takwa kita? Allah membuatkan ciri-ciri orang yang imannya benar yang kayak apa, yang takwanya benar kayak apa. Kalau kita ingin meningkatkan iman dan takwa, berarti perbuatan kita, amal ibadah kita harus seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, seperti yang Rasul sampaikan di dalam Al-Hadis. Bagaimana Allah bercerita tentang iman dan takwa dalam Al-Quran? Anda ingin meningkatkan iman dan takwa Anda untuk bisa meraih surga, berarti buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari mengikuti yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Coba kita buka surat 49. Surat 49, yakni surat Al-Hujurat, ayat 14 dan ayat 15. Bagaimana Allah berfirman dalam ayat tersebut? Ketika Rasulullah berdakwah di Madinah, orang-orang Arab Badui telah memeluk Islam dan mereka mau menerima dakwah Islam. Lalu dengan bangga mereka berbondong-bondong datang menemui Rasulullah SAW. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu datang menemui Rasulullah. Kemudian mereka mengaku, ya Rasulullah, kami telah beriman. Mulutnya mengatakan kami telah beriman. Rasul terdiam, tidak bisa menjawab. Dan tidak berani menjawab. Karena yang berhak menilai iman hanyalah Allah. Yang tahu iman takwa kita itu hanyalah Allah. Yang bisa menilai iman takwa kita benar apa enggak adalah Allah. Maka Allah turunkan ayatnya. Qul, Muhammad katakan kepada orang-orang yang ngaku iman tadi. Lam tu'minu, kalian jangan mengaku telah beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan olehmu, kami telah Islam. Kami telah Islam.
Kenapa tidak boleh mengaku iman? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Sebab imanmu belum masuk ke dalam dadamu. Imanmu belum masuk ke dalam dadamu. Di mana letak iman kalau gitu Bapak Ibu? Ini. Di sini, di hati. Maka Allah hanya akan melihat amal ibadah yang dilandasi dengan ikhlasnya hati. Iman. Tanpa iman tidak bisa. Maka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita harus dengan amal ibadah. Tapi amal ibadah yang dilakukan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Maka benar iman Anda. Di sini dikatakan, imanmu belum sampai ke hati. Imanmu baru di lisan. Wa in tuti'ullah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'ah. Tapi jika kamu terus berusaha mentaati Allah, mentaati Rasul, terus dalam ibadahmu, Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Pahalanya pasti diterima. Karena bukti Anda iman dan benar ingin takwa, mentaati Allah dan Rasulnya terus menerus. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Maka dikatakan, siapakah yang sesungguhnya orang-orang yang imannya benar? Siapakah yang sesungguhnya takwanya benar? Allah katakan di ayat yang ke-15-nya, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulih, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikit pun, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, untuk berjihad di jalan Allah, berjihad dengan jiwa mereka, harta mereka, dan mereka berjihad semuanya itu dengan hartanya, dengan jiwanya, fi sabilillah, dilakukan semata-mata karena Allah dan di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang yang iman dan takwanya benar. Yang betul-betul mentaati Allah dan Rasul. Mengimani Allah dan Rasul. Bukan hanya ucapan di lisan. Maka orang yang benar-benar beriman, kalau diperintahkan Allah, dia sami'na wa ata'na. Kalau diperintahkan Rasul, sami'na wa ata'na. Maka bukti iman kita kepada Allah baik, itu kita pasti wajib mentaati Rasul. Siapa yang ingin dicintai Allah, sehingga nanti mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, ikuti Rasul. Pasti benar. Sebagaimana Allah berfirman, yakni di surat Ali Imran, ayat yang ke-31. Qul, Muhammad katakan, kepada umatmu, kepada sahabatmu, kepada orang Islam, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan sungguh Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Maka syarat kita meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, wajib mentaati Rasul sebenar-benarnya taat. Apa yang diperintahkan Rasul, jalankan. Apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Tinggalkan. Di kitab Sahih Muslim, Afwan, sepertinya ada jamaah yang ikut bergabung yang biasa memakai PDF Muslim, bisa dilihat di Sahih Muslim nomor hadis 2170. Dari Abu Hurairah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang aku larang kamu mengerjakannya, tinggalkan. Jangan pernah mengerjakan yang tidak pernah diperintahkan Rasul. Apalagi yang dilarang Rasul. Tinggalkan. Wa ma amartukum bihi faf'alu mastata'tum. Apa-apa yang telah aku perintahkan untuk menjalankannya, lakukan, amalkan semampu kamu. Ini perintah, saudara sekalian. Ini perintah. Maka orang-orang yang benar-benar mentaati Allah dan Rasul, maka dia akan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dengan ikhlas,
maka orang itu sedang berupaya meningkatkan iman dan takwa. Keikhlasan bagaimana menjalankan perintah Allah, mentaati Allah, mencintai Allah, mengikuti Rasulullah, mentaati Rasul, mencintai Rasul. Siapa yang ingin dipandang imannya benar, siapa yang ingin dipandang imannya tepat, maka sesungguhnya wajib di antara kita mencintai Allah dan Rasul itu harus melebihi mengalahkan segala-galanya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, belum sempurna iman di antara kita, sampai dikatakan la yu'minu. Belum beriman. Artinya apa? Iman Anda nggak sempurna. Iman Anda belum benar. Kalau Anda belum mencintai Allah dan Rasul, melebihi segala-galanya. Tersebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 34 dari Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatun min kunna fihi wajadi bihinna halawatal iman. Ada 3 golongan orang yang apabila orang ini telah memiliki 3 ini, maka dia akan merasa lezat nikmatnya iman. Imannya akan meningkat. Apa yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana Allahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang paling utama. Apabila orang itu telah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari segala makhluk yang ada di muka bumi. Maka saudara sekalian, bagaimana cara kita meningkatkan iman dan takwa kita? Cintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Contoh sederhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kita selalu mendengar panggilan ini 5 kali sehari. Saat Anda mendengar Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah kecil. Dunia kecil, pangkat jabatan kecil, harta kecil, kekayaan kecil, bisnis kecil. Semua kecil. Maka seluruh urusan dunia saat itu tinggalkan, kecil, menuju pada Allah yang Maha Besar. Apalagi sampai kepada kita. Hayya 'alas shalah. Mari sholat. Ayo. Mari. Datangi sholat. Segera. Jangan ditunda. Hayya 'alal falah. Mari kita raih kebahagiaan. Mari kita raih kemenangan dunia akhirat. Anda pengen kebahagiaan dunia akhirat. Hayya 'ala sholat. Anda nggak datang ke masjid. Anda nggak segera sholat. Bagaimana? Sedangkan amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah sholat awal waktu. Sahih Muslim, nomor hadis 66, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bulughul Maram, nomor hadis 183, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW telah bersabda, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu amali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? As-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Di kitab Bulughul Maram dengan lafaz muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dikatakan afdalul amal indallah, amal yang paling dicintai Allah, yang paling afdal, yang sangat disukai Allah adalah as-salatu li awalil waqtiha, salat awal waktu. Jadi siapa yang ingin meningkatkan iman dan takwa? Konsep awal adalah mari jaga sholat. Tepat waktu, awal waktu. Cintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Anda sedang berupaya meningkatkan iman dan takwa. Maka Allah membuatkan ciri-ciri tertentu orang yang benar-benar punya iman dan takwa. Allah menyebutkan ciri-ciri tertentu orang yang benar-benar memiliki iman dan takwa. Yang mabrur, yang imannya benar, yang takwanya benar. Pertama, Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177.
Di sana Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib." Bukanlah yang disebut mabrur, al-birra, kebajikan. Kamu hanya sholat menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Kamu datang ke masjid, ke Nabawi, ke Masjidil Haram, menghadap Ka'bah, ke timur, ke barat. Bukan itu. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut mabrur, al-birra, kebajikan, satu. Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jaga iman Anda. Kalau iman Anda kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi, dijaga sebetul-betulnya iman, sebenar-benarnya iman. Itulah salah satu ciri mabrur. Orang yang iman dan takwanya benar. Maka pengakuan iman harus dibuktikan dengan amal. Apa amalannya orang yang imannya benar? Diselanjutkan ayatnya. Wa atan mala ala hubbihi dzawil qurba. Mereka tidak pelit, tidak bakhil. Apabila punya harta, dia akan berbagi hartanya dengan kerabat dekatnya. Wal yatama, berbagi dengan anak-anak yatim. Wal masakin, membantu orang-orang miskin. Wabnas sabil, untuk membantu pula orang-orang yang dalam perjalanan. Wasailin wa fir riqab, membantu orang yang meminta bantuan dan untuk memerdekakan budak-budak. Belum cukup, masih dilanjutkan. Wa aqamas shalah, yang mau mendirikan salat. Wa atas zakat, yang mau menunaikan zakat. Belum sampai sini belum cukup. Dilanjutkan lagi. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, yang mampu senantiasa menunaikan janjinya apabila dia berjanji, nggak pernah ingkar janji. Lihat diri kita. Kalau kita menjaga ini, berarti Anda sedang meningkatkan iman dan takwa. Ciri yang terakhir, wasabirin, orang takwa itu orang yang sabar. Fil ba'sa, di dalam kesulitan. Dalam kemiskinan, di dalam keburukan, di dalam kesusahan, wahinal ba's, bahkan di dalam penderitaan seberat apapun, sabar. Jika Bapak Ibu ingin meningkatkan iman dan takwa, wajib kita menjaga kesabaran kita dalam keadaan apapun. Kalau itu kita lakukan dengan benar, maka Allah katakan, ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apanya? Benar imannya. Lalu siapa orang yang benar imannya? Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Inilah cara meningkatkan iman dan takwa. Apa itu? Dibuktikan dengan amal. Tidak hanya omongan. Dan amal itu harus disertai dengan keikhlasan hati. Maka saudaraku seiman, di dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah di hadis nomor 2194 dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu. Enggak lihat rupa kamu, tubuh kamu kayak apa bentuknya, indahnya, bagusnya, enggak dilihat. Wala amwalukum, Allah nggak lihat hartamu, kekayaanmu, kedudukanmu, nggak lihat. Nggak dilihat oleh Allah. Walakin, akan tetapi, yang zuru, yang Allah akan lihat dari kamu adalah a'malukum, qulubukum, wa a'mal. Imanmu yang ada dalam hatimu. Dan amal-amalmu. Berarti amal ibadah kita wajib kita buktikan dengan keimanan yang ada dalam hati, itulah takwa. Maka wajib kita tingkatkan setiap saat. Agar apa? Kita betul-betul mau mampu meningkatkan iman dan takwa kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita lihatlah ciri yang orang yang beriman benar, takwanya benar. Yang Allah sebutkan. Surat 8, Al-Anfal, ayat 2 sampai ayat 4. Innamal mu'minu idza dzukirallah wajilat qulubuhum
Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman adalah orang yang jika disebut nama Allah, terdengar nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hatinya bergetar. Langsung dunia kecil. Tinggalkan seluruh urusan dunia. Bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan apabila dibacakan ayat-ayat, disampaikan peringatan, aturan Allah, syariat Allah, zadathum imana. Imannya bertambah. Imannya lebih kuat. Imannya naik. Tidak malah membantah. Bertambah imannya. Dan mereka adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang hanya benar-benar tawakal kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Apa ciri orang yang seperti ini? Di ayat ketiga dan ayat keempat, Allah katakan, kalau ada orang yang seperti ini, pasti alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang itu akan menjaga sholatnya, dijaga, ditegakkan. Nggak asal sholat. Sholatnya selalu tepat waktu, yang laki-laki berusaha selalu datang ke masjid berjamaah, dan melakukannya selalu awal waktu, dijaga kehusuannya, ketumakninahannya, dijaga yang wajibnya, yang sunnahnya, dijaga syarat rukunya, dijaga, dan mereka tidak bakhil. Kalau dititipi harta, mereka akan berinfak. Kalau itu dilakukan, itulah orang yang iman dan takwanya benar. Itu kata Allah di ayat 4-nya. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan posisi derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan mereka akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan rizki yang mulia. Ciri iman. Siapa yang ingin meningkatkan iman dan takwa? Amalkan ayat-ayat yang telah Allah sebutkan. Kita lihat lagi, bagaimana ciri takwa berikutnya Allah menyebutkan. Surat 3, surat Ali Imran, 133 sampai 136. Di situ Allah perintahkan kepada kita untuk segera mengejar ampunan, mengejar perintah Allah, mengejar pahala Allah, surganya Allah. Dan itu hanya untuk orang takwa. Wasari'u, mari bersegera ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan dari Allah, untuk meraih surganya Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang luas surga itu bagaikan langit dan bumi. Seluasnya sediakan seluas langit dan bumi. Subhanallah. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Disediakan khusus orang takwa. Maka wajib orang beriman harus mengejar takwa, menjaga takwa agar meroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang paling penting adalah surga, kebahagiaan akhirat, yang memang itu Allah sediakan untuk orang takwa. Sekarang kita perhatikan ciri orang takwa yang dimaksud akan meraih surga seperti apa. Perhatikan ayat yang ke-134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang tidak bakhil. Selalu disebutkan orang takwa itu nggak pelit. Maka bagaimana salah satu meningkatkan iman dan takwa? Banyak-banyak kita berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan. Bahkan yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berinfak itu jangan hanya lagi kaya saja. Jangan hanya lagi lapang saja. Walaupun lapang maupun sempit, semampu kita berinfak. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang sanggup mengendalikan amarah. Ketika dia marah, ingin marah, melampiaskan, tapi dia kendalikan. Dia marah dengan cara yang tepat, yang benar, tidak dengan kata-kata kotor. Wal'afina 'anin nas, dan yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Silakan Bapak Ibu merenung. Kalau Anda senantiasa mampu berinfak, lapang dan sempit, Anda sedang meningkatkan iman dan takwa. Kalau Anda sanggup mengendalikan amarah, Anda sedang meningkatkan iman dan takwa. Kalau Anda mampu untuk selalu memaafkan kesalahan orang, Anda sedang beriman dan bertakwa. Anda sedang meningkat iman takwanya.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sungguh sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi mari meningkatkan iman dan takwa itu dengan terus berbuat kebaikan. Berinfak dengan harta yang kita miliki di saat lapang atau sempit. Kita mampu marah, tapi kita mengendalikan marah kita. Nggak dilampiaskan marahnya. Maka saudara sekalian, memaafkan kesalahan orang itu salah satu bentuk kita mengendalikan marah. Karena orang yang iman dan takwanya benar, di saat dia marah, justru dia bisa memaafkan. Itulah ciri orang takwanya benar. Sudahkah Anda melatih diri memaafkan kesalahan orang? Bahkan ketika Anda lagi marah. Jika itu mampu Anda lakukan, subhanallah, jaminannya surga dijauhkan dari azab. Allah loh yang menjamin ini dalam Al-Quran, dan Rasul menyampaikan di dalam Al-Hadis. Di mana Al-Qur'annya mengatakan demikian? Coba perhatikan. Surat 42 ayat yang ke-37. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ini sebetulnya ayat 37 itu sambungan dari ayat ke-36. Di mana di ayat yang ke-36 Allah mengatakan kepada kita, fama utitum min syai'in, apa saja yang kenikmatan Allah berikan kepadamu di dunia, fama ta'ul hayati dunya, itu cuman kenikmatan dunia sementara. Wa ma indallah, tapi apa-apa yang ada di sisi Allah, pahala, ampunan, surga, khairun, itu lebih baik, wa abqa, itu lebih kekal, lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, bagi orang beriman yang selalu tawakal kepada Allah. Siapa orang yang iman dan tawakalnya benar? Itu tadi disebutkan di ayat yang ke-37, yaitu orang-orang yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan dosa-dosa besar. Semua dosa besar ditinggalkan, perbuatan keji ditinggalkan. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan mereka orang-orang yang apabila lagi marah bisa segera memberi maaf. Dia mampu marah, tapi dia kendalikan, bahkan memaafkan. Maka ibu bapak, orang yang mampu mengendalikan marahnya, di saat dia marah bisa memaafkan, dijamin oleh Allah melalui Rasulnya, dijauhkan dari azabnya, jauh dari neraka, berarti surga tempatnya. Di kitab Bulughul Maram tersebut di sana, di hadis nomor 1552, dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Barang siapa yang di dunia sanggup mengendalikan marahnya, sanggup mengendalikan marah, dijaga, dikendalikan marahnya, kaffallahu anhu azabahu, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari siksa neraka. Saudara sekalian, bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa kita? Salah satunya tadi, kendalikan marah. Di saat kita mampu marah, mari kita kendalikan, maafkan. Allah akan berikan untukmu ampunan, dan Allah akan jauhkan bagimu azab. Maka saudara sekalian, orang yang senantiasa berinfak kepada siapapun, orang yang mampu memaafkan, orang yang bahkan mampu meminta maaf di saat dia sedang terhina sekalipun, Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya. Bahkan Allah berjanji harta yang disedekahkan bahkan tidak pernah berkurang. Allah yang menjamin. Di kitab Sahih Muslim disebutkan di hadis 2218. Di kitab Bulughul Maram disebutkan di hadis nomor 1576. 1576. Hadis tersebut adalah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naqasat shadaqatun min malin." Orang yang bersedekah, Allah berikan jaminan, sedekahmu tidak pernah akan mengurangi hartamu. Wa ma zadallahu bi'afin illa izzan.
Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan berikan kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadukum ilallah illa rafa'ahu Allahu ta'ala. Dan siapapun yang senantiasa tawadhu, merendahkan dirinya semata-mata karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatmu. Subhanallah. Allah tinggikan derajat kita. Allah tinggikan derajat kita. Berarti, saudara sekalian, cara kita meningkatkan iman dan takwa itu dengan melalui akhlak kita. Bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan orang? Akhlak mulia. Bagaimana kita bisa mengendalikan amarah? Akhlak mulia. Bagaimana kita mampu bersedekah meskipun orang yang kita sedekahi tidak baik sama kita? Akhlak yang mulia. Ini yang sering orang-orang tidak menyadari. Dengan cara seperti itu sesungguhnya Allah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dan itulah ciri yang Allah sebut dalam Al-Quran dan Rasul sampaikan pula di dalam Al-Hadis. Kita buka kembali. Ciri orang yang imannya benar, yang takwanya benar. Orang itu tidak meninggalkan sholat malam. Kata Allah. Tidak meninggalkan sholat malam. Lihat surat 32. Surat As-Sajdah. Ayatnya ayat yang ke-15 sampai ayat 16. Di situ Allah cirikan orang yang imannya benar. Innamal mu'minuna alladzina idza, sesungguhnya orang-orang yu'minuna bi ayatina, yang benar-benar iman kepada ayat-ayat kami, alladzina, yaitu orang-orang yang idza dzukiru biha kharru sujada, disebut nama Allah maka akan menyungkur sujud, disebut ayat Allah, diperintah Allah dia sujud, menyungkur sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, bertasbih dan memuji nama Allah, selalu berzikir kepada Allah, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Apa cirinya orang yang seperti itu? Coba perhatikan ayat yang ke-16-nya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, yaitu mereka bangun di waktu malam untuk sholat malam. Nggak tidur sepanjang malam. Yad'una rabbahum, dan mereka berdoa meminta kepada Allah Rabb mereka khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa harap Allah mengabulkan doanya. Dan doa yang paling ijabah adalah sepertiga malam akhir, di akhir malam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rizki yang Allah telah berikan kepada mereka, mereka infak. Lagi-lagi orang takwa itu nggak pelit, senantiasa murah hati, mau berbagi. Inilah ciri orang-orang takwa, saudara sekalian, yang Allah tidak pernah akan memberikan kepadanya kecuali ganti yang lebih baik. Allah tidak pernah akan memberikan kepadanya kecuali jaminan yang dapat lebih baik. Surga. Allahu Akbar. Ini semuanya Allah sudah sampaikan kepada kita. Dan banyak ayat-ayat yang tadinya sudah saya hendak sampaikan tapi tidak memungkinkan. Karena waktu pula, saya akan akhiri dengan sebuah rangkaian ayat Al-Quran dan sebuah hadis. Rangkaian ayat Al-Quran yang saya sampaikan, surat 23. Yakni surat Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang mampu mengamalkan ini dijamin mendapatkan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Gimana Bapak Ibu cara meningkatkan iman dan takwa kita? Mulai kita belajar khusyuk, tingkatkan kekhusyukan kita dalam salat kita. Kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan sia-sia. Jaga mulut, jaga perbuatan. Jaga mulut, jaga perbuatan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata benar atau diam. Jaga mulut, jaga perbuatan. Anda sedang memperbaiki iman dan takwa. Berikutnya, ayat yang keempat. Walladzahum lizakati fa'idun. Orang yang mau menunaikan zakat, tunaikan zakat. Jangan sampai Anda tidak membayar zakat.
Ayat yang kelima, walladzina hum li furujihim yuhafidun. Orang-orang yang menjaga kehormatan, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan dan kemaluannya. Tidak suka berzina, tidak suka melampiaskan syahwat, tidak suka melakukan kemaksiatan. Illa kecuali ala azwajihim. Dilakukan itu kepada istri-istri mereka. Zaman dahulu ketika perbudakan masih diperbolehkan, boleh seorang laki-laki menggauli budak mereka. Fa'innahum ghairu malumin. Maka itu tidak tercela dan itu tidak berdosa. Karena memang itu istri kita atau budak kita. Tapi ingat, sekarang sudah tidak berlaku perbudakan. Kecuali ketika nanti berlaku lagi perbudakan. Bagaimana orang yang mencari di balik itu, maksiat dan seterusnya. Famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ayat yang ke-7. Barang siapa yang mencari di balik itu, yaitu melampiaskan syahwat tidak sesuai dengan aturan, bermaksiat, maka orang itu pasti tercela dan melampaui batas. Jangan pernah kita jaga kehormatan kita, jaga farji kita. Ayat yang ke-8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang-orang yang apabila dia diberikan amanah dan apabila dia berjanji selalu menepati, menjaga amanahnya dan menepati janjinya. Siapa yang ingin meningkatkan iman dan takwa, mulai tepati janji, jaga amanah. Jaga amanah. Ayat yang ke-9. Kembali Allah katakan di situ, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Kalau tadi sholat, kalau ini sholawat, jamak daripada sholat. Kalau sholat berarti sholat-sholat ya yang fardu, yang 5 waktu. Kalau sholawat, memelihara seluruh sholat mereka. Jadi Bapak Ibu, sholat yang harus kita jaga bukan hanya sholat wajib. Sholat wajib kita, qobliyah ba'diyah kita, maka sholat malam kita. Siapa yang ingin meningkatkan iman dan takwa untuk meraih kebahagiaan di akhirat, terutama akhirat dan juga dunia, maka jaga sholat-sholat sunnah. Kalau mampu kita lakukan, apa jaminan Allah? Lihat di ayat 10 dan 11. Ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat warisan. Apa sih warisannya? Bukan cuma dunia. Allah wariskan surga Firdaus, surga paling tinggi. Ayat yang kedua, ayat ke-11-nya. Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang akan mendapat warisan surga Firdaus, kekal di dalamnya. Mari saudara sekalian, amalkan ayat-ayat yang diuraikan tadi. Amalkan hadis yang diuraikan tadi. Berarti Anda sedang berupaya meningkatkan iman dan takwa untuk meraih kebahagiaan dunia. Dan jika belum mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan, ingat, ada kebahagiaan abadi. Surga, su'aidu tadi. Bahagia yang hakiki, yaitu surga. Maka orang berbahagia di dunia harus merasa bagaikan di surga. Nikmat. Mau susah, mau senang, mau banyak, mau sedikit, mau menderita, diperintah Allah, dilarang Allah. Nikmati. Sami'na wa ato'na. Bersyukur dan bersabar. Anda akan bahagia di dunia. Nanti meraih kebahagiaan di akhirat. Caranya apa tadi? Banyak membantu, bersedekah. Ingat, sholat malam harus kita jaga. Akhlak kita mulia, selalu menyambung silaturahim. Dan yang utama lagi, jangan tinggalkan tadi ibadah sholat malam. Karena Rasul mengatakan di dalam kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 192, itu disebutkan di sana. Afdhalus salat ba'dal faridah, salatul lail. Salatul lail. Nomor hadis 392. Seutama-utama setelah sholat malam, seutama-utama sholat setelah sholat fardu, sholat malam. Sepertinya dinaikkan kedua nomor, berarti nomor hadis 394. Jadi sholat malam itu nggak boleh ditinggal. Maka saya tutup dengan sebuah hadis. Hadis penutupnya adalah hadis di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1577. Dari sahabat Abdullah bin Salam.
Apa kata Rasulullah? Ayyuhannas, hai sekalian manusia, afshus salam. Biasakan kita saling mendoakan sesama muslim. Ucapkan salam. Salam, itu kan isinya doa. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Warahmatullah, rahmat Allah tercurah atasmu. Wabarakatuh, dan keberkahan atasmu. Jangan pelit kita saling mengucapkan salam. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wa at'imut ta'am, berikan makan, berinfaklah, bersedekahlah kepada orang-orang yang tidak mampu. Pesan Rasul yang nomor 4. Wassallu bil-lail wan nas sunniyam. Salatlah kamu di waktu malam, di saat manusia sedang tidur. Apa itu namanya? Salat di waktu malam, di saat manusia sedang terlelap tidur. Salat apa itu namanya? Salat malam, tahajud, qiyamul lail. Itu ciri orang yang sangat dicintai Allah. Yang iman dan takwanya betul-betul meningkat. Tidak pernah meninggalkan salat malam. Apa jaminan Rasul di hadis itu? Tadi Bulughul Maram 1577. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Jaminan Allah, saudara sekalian. Semoga kita mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Syaratnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Wallahu a'lam. Demikian, karena tadi kita telah mulainya kira-kira jam 16:04. Kita akhiri pula 16:04. 1 jam kajian kita, silakan masih ada sekitar sisa waktu 1/4 jam untuk kita berdiskusi, bertanya jawab. Kami kembalikan kepada admin, silakan. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jaza. Terima kasih atas tausiah, nasihat, dan ilmu yang dibagikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu untuk kita semua mendalami kajian di sore hari ini. Silakan yang ingin bertanya. Saya menyampaikan sebuah amanah dari Yayasan Yatim Piatu dan Papa Wakayapa. Ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk berinfak sedekah untuk dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ini membutuhkan dana 20 miliar. 20 miliar insya Allah tidaklah berat dan tidaklah besar apabila kita bersama-sama. Alhamdulillah sekarang dana sudah terkumpul 2,3 miliar. Rasanya ini 2,3 miliar masih berat karena mungkin kita semua belum terlibat aktif di dalam infak, sedekah dan amal jariah ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja kepada Pak Ustadz. Tadi saya menyimak satu ayat yang disampaikan oleh guru kita bahwa orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sifat orang yang bertakwa yang lainnya adalah selalu menjaga sholat malam. Selalu menjaga.
malam yang terlewatkan dari sholat tahajud. Insya Allah. Semoga insya Allah. Amin. Dan sifat orang-orang yang bertakwa lainnya adalah apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hatinya. Apabila diajak dalam taat, maka dia bersegera. Apabila diajak dalam berinfak, bersedekah, maka dia tidak menunda-nundanya. Mumpung kita masih diberi umur dan diberi kesempatan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Hendar mungkin Pak. Oh enggak. Pak Hendar masih Silakan yang lain Pak. Saya mungkin ya, Ya, dari Harisman. Silakan Pak Harisman. Mungkin saya tidak tanya nih nanti pada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah 2 minggu akan datang. Tanggal 19 Agustus kita akan mendapatkan pencerahan lagi dari Ustadz Ahmad Susilo. Di hari ini kita mendapatkan beberapa masukan, beberapa ilmu yang sangat menggetarkan kita. Dasarnya Quran dan hadis saja. Luar biasa menggetarkan kita. Mudah-mudahan nanti lebih memotivasi kita gitu untuk betul-betul meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Susilo dan Ustaz Muhtar. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, tolong luangkan waktu, ajak juga pasangan, saudara untuk hadir di 2 minggu yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bismillah, ditanya Pak Ustadz. Baik, silakan. Dari siapa Ibu? Saya dengan Ibu Siska. Ibu Siska. Ibu Siska dari Surabaya. Silakan langsung Ibu Siska. Iya, Pak Ustadz izin bertanya. Insya Allah hari Senin esok puasa Tasyu'a dilanjutkan dengan puasa Asyura. Apa boleh dilanjutkan dengan puasa yang di tanggal 11 Muharram itu Pak Ustadz? Lalu bagaimana niatnya? Kemudian boleh dilanjutkan dengan puasa Ayyamul Bid nggak Pak Ustadz? Dari tanggal 13 sampai 15 Muharram. Demikian Pak Ustadz. Jazakumullahu khairan. Kalau kita merujuk kepada penanggalan yang benar, Ibu, insya Allah Tasu'anya itu hari Ahad. Tanggal 9 itu hari Ahad. Baru Asyura hari Senin. Nah, apakah kita boleh melanjutkan tanggal 11 hari Selasanya? Rasul tidak pernah perintahkan puasa tanggal 11. Memang sebagian ulama berpendapat untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengagungkan hari Asyura, maka boleh pilih. Jangan cuma puasa tanggal 10 Muharram, tapi puasalah sebelumnya atau sesudahnya. Jadi, Tasu'a Asyura ini yang paling utama, karena Rasul yang mengatakan. Di hadis Sahih Muslim, nomor hadis 1103, itu disebutkan di sana. Ketika Rasul sedang saum Asyura, di hari Asyura, di tahun ke-10 Hijriah, beliau baru pulang daripada Haji Wada, ketemu bulan Muharram, tanggal 10 beliau saum. Lalu dikabarkan, ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasara tetap melaksanakan, dan mereka merayakan. Insya Allah, jika aku masih diberi umur tahun depan, kita puasa dari tanggal 9. Tasu'a Asyura. Tanggal 9 dan tanggal 10. Itu yang Rasul niatkan. Maka para ulama berpendapat, jika Anda ingin menyelesihi orang Yahudi dan Nasara, dalam hal ini, Anda harus menyelesihi saumlah Tasu'a dan Asyura. Anda tidak mampu di Tasu'a, maka boleh Asyura dan hari ke-11. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan Ayyamul Bid? Tetap dilakukan, Ibu. Karena Rasul mengatakan,
afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrum Muharram syahrullahu hadza. Seutama-utama puasa selain bulan Ramadan adalah puasa di bulan ini, bulannya Allah, bulan Muharram. Maka di bulan Muharram saum-saum sunnah jangan pernah tinggalkan. Senin Kemis kita jaga terus. Nanti Tasu'a dan Asyura kita jaga. Maka kalau sudah Tasu'a Asyura 11 nggak perlu. Nanti tak sambung lagi 13, 14, 15 dan Senin Kemisnya terus. Insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga. Karena salah satu ciri orang yang imannya benar berarti mengikuti contoh Rasul. Rasul tidak pernah meninggalkan puasa Asyura, Senin Kemis, tengah bulan, maka jagalah. Apa sih kaidah puasa Asyura? Dari Qatadah, Rasulullah ditanya, an saum yaumu Asyura, tentang saum hari Asyura. Yukaffiru sanati ma baqiya. Aku berharap puasa Asyura 1 hari di bulan Muharram tanggal 10 menghapuskan kesalahan dan dosa setahun yang telah lalu. Betapa mulianya. Semoga kita mampu mengamalkannya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ada lagi Bapak Ibu, terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya boleh, Ustaz. Silakan. Ya, Ustaz, boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Susilo, Pak Ustaz. Saya Zainal dari Pensiunan Bank Indonesia. Mungkin saya mohon diberikan pencerahan lanjutan, Pak Ustaz. Tadi kan ada cara berdoa Nabi itu yang paling utama adalah atau mungkin yang selama ini kita kenal dengan doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tadi kalau nggak keliru tulis saya dari surat Al-Baqarah 201 ya. Nah sekarang pertanyaan saya begini Ustaz. Ya Al-Baqarah. Selama ini kan kalau dari esensialnya atau ya penjelasan Ustaz tadi kan itu yang udah cukup maksud saya gitu. Jadi Allah tahu persis apa yang kita maksudkan, apa kita maui, apa yang akan diberikan Allah itu ya sudah cukup. Nah sekarang ada beberapa sarung tangan yang di pengajian yang ada di atas. Ya berdoa sebanyak-banyaknya gitu kan kita boleh minta, dan kalau kita nggak ngerti bahasa Arabnya ya bahasa Indonesia gitu. Nah sebenarnya dari syar'inya gitu Ustaz. Yang mana itu apa dua-duanya boleh, apa pilihannya cuman yang tadi satu sapu jagat tadi. Itu dua boleh ini dong. Yang kedua terkait dengan itu Pak Ustaz. Ya. Yang kedua Pak Ustaz kalau mohon ini mengingat kalau saya waktu tadi boleh ya saya lanjutkan. Pak Zainal, ya, mengingat waktu satu aja barangkali ya satu boleh ya mohon maaf ya mangga atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang masuk tadi adalah aksarud doa yang paling banyak itu dalam sehari Rasul baca Rabbana Atina itu banyak sekali. Dan kalau kita pahami, itu esensi doa sapu jagat yang orang Indonesia katakan. Itu sudah mencakup, Pak, dunia akhirat. Bahkan di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2310, kalau tadi doa yang paling banyak sapu jagat itu 2312. Di nomor hadis 2310, itu Rasulullah mengunjungi sahabatnya yang sakit parah sekali. Ditanya, apa kamu nggak berdoa? Berdoa ya Allah. Aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau memang engkau hendak mengazabku di akhirat nanti di neraka, jangan ya Allah, azab saja aku di dunia. Semoga sakitku menjadi azabku di dunia. Allah Rasulullah marah. Subhanallah, kamu nggak akan mampu. Kenapa kamu tidak berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah? Ternyata dengan doa itu Rasulullah doakan sembuh tuh si sakit. Subhanallah. Kenapa? Rabbana wahai Rabb kami, atina karuniakan kepada kami, berikan untuk kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Ini sifatnya universal. Kebaikan agama,
kebaikan akhlak, kebaikan iman, kebaikan takwa, kebaikan perbuatan, kebaikan lisan, kebaikan harta, kebaikan keluarga yang sifatnya menyeluruh. Wa fil akhirati hasanah, ya Allah, berikan aku kebaikan di akhirat. Kebaikan di alam kubur, kebaikan di padang mahsyar, kebaikan di saat hisab, kebaikan di saat melewati sirat, kebaikan ketika tidak sampai terkena neraka, langsung ke surga. Maka ada tambahan doa, waqina adzabannar. Sayangnya, mohon maaf saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, banyak umat Islam mentang-mentang doa ini sapu jagat. Kalau doa kayak orang nyapu cepet-cepet. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masa doa minta bahagia dunia akhirat kayak gitu? Kenapa enggak kita resapi? Kenapa enggak kita khusyuk? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta diulang. Di salat malam Anda minta ini. Allah Maha tahu kalau kita minta bahagia dunia, Allah tahu takaran kita kebahagiaan dunia. Allah tahu takaran kita kebahagiaan akhirat. Maka dengan doa ini Imam Nawawi mengatakan, jika Rasul tidak mengajarkan doa lain dan hanya ini, maka cukup. Tapi apakah Rasul hanya doa dengan ini? Tidak. Doa Rasul luar biasa banyaknya. Dalam hadis maupun dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah. Kita minta ada doa-doa yang sifatnya adalah masalah kebutuhan kita. Ada doa minta pasangan dan keturunan. Kan Allah turunkan ayat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ada doa minta anak yang soleh. Allah turunkan ayat, Rabbana hablana minas salihin. Ada doa minta anak yang baik, keturunan yang baik. Allah turunkan ayat, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Allah minta, kamu minta doa supaya mendirikan sholat. Anak kita juga demikian. Allah turunkan ayat, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa supaya kita pandai bersyukur. Allah turunkan ayat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Itu di dalam Al-Quran 100 lebih doa-doa, Pak. Kalau kita mau menghafal, luar biasa itu doa. Nggak ada yang nggak bagus. Semua doanya bagus. Allah yang mencontohkan. Bahkan kalau kita membacanya doa Rasul, ratusan doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Artinya apa? Secara masalah, boleh Anda minta doa apa saja dengan bahasa kita. Di dalam sholat sudah berapa doa yang kita minta? Apakah harus Rabbana atina fid dunya? Tidak. Dicontohkan Rasul, banyak hadis, banyak kita minta doa. Maka silahkan Anda berdoa sesuai dengan kebutuhan. Rasul mengajarkan kita di doa pagi dan petang, sudah berapa belas itu? Rasul mengajarkan kita doa di waktu sholat, sudah berapa? Di waktu doa istiftah, sudah berapa sholat? Di waktu tasyahud akhir sebelum salam, sudah berapa? Setelah sholat, berapa lagi? Setelah sholat malam, berapa lagi? Banyak Bapak Ibu. Andai kita nggak hafal doa-doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu telah mencukupi. Subhanallah. Inilah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Jadi Bapak, tidak hanya bergantung kepada Rabbana atina, tapi ini maksudnya telah mencakup segalanya. Tapi silakan kita berdoa dengan doa yang lain. Doa-doa masalah yang Anda minta dengan bahasa kita. Demikian. Jadi Bapak Ibu, satu-satunya hadis yang sahih bab tentang berdoa di saat haji, di saat tawaf, di saat sa'i. Nggak ada doa yang lain, Pak, yang dicontohkan Rasul di dalam tawaf, di dalam sa'i. Kecuali di dalam tawaf, di setiap putaran antara Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Satu doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Adapun Hajar Aswad sampai Rukun Yamani terserah Anda. Ketika Anda di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah, ketika Anda sampai di Sofa, membaca tahlil 3 kali, lalu doa. Setelah itu di Marwah demikian. Dan di dalam antara Sofa dan Marwah, kecuali di antara lampu hijau, Allahumma gfir, warham, dan seterusnya. Yang lainnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jika kita meresapi doa itu dan dimaknai dengan benar, sesungguhnya telah cukup kebahagiaan dunia akhirat tertera di sana.
Insya Allah. Tapi tidak mengapa Masya kita Allah. berdoa dengan doa yang lain. Demikian, saya rasa cukup, waktu kita sudah mendekati waktu Ya. maghrib. Baik Ustaz. Jazakallah ahsanal jazaa. Terima kasih Ustaz. Para jamaah, yakni dari para jamaah semua, jamaah Yayasan Wakayapa, semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 pekan ke depan kita dipertemukan Amin. kembali. Saudaraku seiman, kita Amin. sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillah billahi taufiq. Jazakumullah ahsanal jazaa. Barakallahu fikum dengan pamit, Pak. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Assalamualaikum Pak Ustadz. ingin Terima bertanya kasih Pak lagi? Ustadz. Disiapkan dari sekarang doanya pada pertemuan yang akan datang, bisa ditanyakan langsung kepada Ustaz Ahmad Susilo. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi 2 minggu lagi semuanya. Terima kasih semuanya. Izin live, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Live ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Muhtar. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hendar. Terima kasih Pak Hendar. Izin live ya, live ya Bu. Izin live Pak. Assalamualaikum. Semoga Wakayapa semakin maju dan perjuangannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih panitia. Assalamualaikum. Izin live. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bu Tari, Bu Ratna. Assalamualaikum. Makasih Bu Ratna undangannya. Ya Bu Wiwi, kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Insya Allah, amin. Terima kasih sekali lagi. Mohon Ada di Ya, Ada di Aryadi. kita undur ya. Mohon maaf saya live. Ya. Arisman. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Ya Pak. Bagus, semuanya. Ya. Bagus. Terima kasih Pak Arisman. Ya. Arisman, terima kasih Pak. Semuanya terima kasih. Ya, undangannya terima kasih. Terima kasih Pak, bagus ya. Iya Pak Tadi. Ada simpanan pertanyaan. Ya. Iya. Dari Pak Jenal, pertanyaannya bagus sekali Pak Jenal. Masih ada satu Iya, pertanyaan makasih. Pak, masih disimpan. Ya Allah, terima kasih. Di hari ini Pak, 2 minggu ada lagi Pak. supaya ada interaktif. Iya. Pak Dadi, terima kasih Pak Dadi Betul, semuanya. Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak Risman. Sampai ketemu lagi Pak Risman. Insyaallah kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal ya. Terima kasih Pak Arisman. Ya, saya juga alhamdulillah.